Hai, selamat datang di Cewek Gadget. Di sini kita akan ngebahas gadget dan alat teknologi yang sering kita gunain sehari-hari nih guys. Apa aja sih Kak? Mau tahu dong Kak? Sekarang kita ini akan ngebahas soal handphone terbaru dari Samsung Z Fold 5. Nah, dari Samsung Z Fold 5 ini, kalau yang dari kita lihat nih ya, kayaknya kalau dari kotaknya ini nggak banyak perubahan. Paling ya, kalau yang sebelumnya kan dia cuma ada tulisan Fold 4. Kalau sekarang itu di packagingnya itu udah ada gambar dari unit Fold 5 tersebut. Nah, kalau kita lihat langsung ke dalam kotaknya nih, isinya di dalamnya, kalian jangan kaget kalau di box ini tuh dia nggak sediain wall charger atau kalau kita sebutnya gampangnya itu kepala chargernya. Jadi ya Samsung ini sekarang udah nggak nyediain di kotaknya, paling cuma ada colokannya aja sama kayak SIM injector dan ya buku-buku panduan lainnya. Nah, kalau kita lihat dari upgrade-nya nih dari yang sebelumnya ke sekarang yang Z Fold 5. Kalau dari upgrade-nya ini tuh ya, di bagian fisik-fisiknya kalian itu engselnya itu mereka masih sama kayak sebelumnya. Terus juga di Z Fold 5 ini kalau misal kalian kan bisa dilipat ya. Nah, kalau misalkan kalian lipat handphone itu, dia itu udah nggak kelihatan celah sama sekali. Jadi kalau sebelumnya itu masih ada celah sedikit aja. Tapi kalau sekarang yang di Z Fold 5 ini dia udah ketutup rapi atau kayaknya dia lebih rata gitu bodinya. Jadi nggak akan ada celah cahaya kalau misalkan kalian lipat. Nah, kalau di bagian engsel itu tuh, jadi kalau misalkan kalian mau buka cuma setengah atau sepertiga, itu tuh nggak bakal ada resistensi di bagian engselnya, di bagian tengah-tengahnya itu. Nah, kalau selanjutnya tadi kan upgrade-nya yang engsel udah. Sekarang coba kita lihat di upgrade dari chipsetnya tersebut. Kalau kita lihat dari chipset ini, Z Fold 5 ini memakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nah, kalau chipset ini tuh dia hitungannya chipset paling baru dan udah ada peningkatan besar di berbagai aspek yang pasti juga chipset ini udah dioptimasikan sama handphone dari Z Fold 5 ini. Sekarang kita ganti pembahasan ke pembahasan yang lumayan cukup penting nih. Kalau kayak buat kalian-kalian yang cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka bikin video sinematik mungkin atau video-video alam itu ini penting banget buat kalian informasi ini. Soalnya kita akan membahas soal kamera. Nah, kamera yang pertama itu ada di kamera utama atau kamera belakang. Kamera ini tuh, yang kamera belakang ini, kamera utamanya udah membawa sensor sebesar 50 megapiksel. Juga ditemani dengan ada fitur OIS atau dia itu Optical Image Stabilization. Jadi buat kalian yang suka bikin video, kira-kira ini tuh videonya akan lebih stabil. Jadi kalau misal kalian goyang sedikit atau mungkin ada, misal kalian videoin di mobil nih, itu videonya akan stabil atau nggak terlalu gerak-gerak di dalam video yang udah jadinya nanti. Terus selain kamera utama itu, di sini juga ditemani kamera tele sebesar 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Jadi kalau kamera telenya itu bisa lebih dekat sama objeknya. Terus selain kamera tele juga di sini ada kamera ultra wide atau kamera yang kalau misal kalian di ruang kecil nih itu bisa terlihat lebih luas atau lebih besar. Itu sebesar 12 megapiksel. Jadi kalau kalian beli handphone ini tuh udah ada 3 kamera untuk kamera utamanya, yaitu ada kamera utama, ada kamera tele, sama ada kamera ultra wide. Jadi untuk fungsinya masing-masing kalian udah tahu lah ya. Next, untuk kamera depan. Di kamera depan ini buat yang suka selfie atau suka
ada tugas zoom, misal ada zoom sama cutting kalian atau sama dosen-dosen kalian. Untuk kamera depannya ini dia itu sudah sebesar 10 megapiksel dan 4 megapiksel di bagian layar besarnya. Jadi untuk layar besar itu sebesar 4 megapiksel. Kalau misal kita lihat dari kameranya, kayaknya untuk upgrade-nya ini spek dari kameranya itu nggak terlalu banyak berubah lah ya, karena nggak jauh beda sama Z Fold yang sebelumnya. Nah sekarang kalau misal kita lihat di bagian display, tadi kan udah tuh yang lain. Nah sekarang kita lihat di bagian display yang lumayan penting nih. Kalau misal kita lihat tuh di sini Z Fold 5 nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan, karena untuk displaynya itu dia masih memakai display Super AMOLED dan refresh rate-nya itu 120 Hz baik di bagian layar luar maupun di bagian layar besar yang ada di dalamnya itu. Nah sekarang selanjutnya kita bakal bahas yang kira-kira lumayan penting nih buat di handphone, soal penyimpanan. Soal kalau misal kalian suka nyimpen game mungkin atau aplikasi-aplikasi yang gigabyte besar, terus juga video, foto yang suka ngedit-ngedit gitu, kalian misal kerasa kepenuhan nih. Nah, di sini kita akan ngomongin internal storage sama RAM-nya. Nah, kalau untuk Z Fold 5 ini dia itu ngeluarin 3 varian untuk internal storage. Tapi untuk RAM-nya sendiri dia itu cuma punya satu varian, yaitu sebesar 12 GB. Nah, kalau untuk internal storage-nya sendiri dia itu ada di 256 GB, terus ada di 512 GB sama di 1 TB. Jadi buat kalian-kalian yang pelajar atau mungkin pekerja-pekerja bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian nih untuk di Samsung Z Fold 5 ini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal kamera, soal spek, soal chipset juga sama fisik-fisik lainnya. Sekarang gue mau kasih tahu kalau Samsung ini dia ini juga ngerilis casing khusus buat Samsung Z Fold 5. Sebenarnya kalau misal kita ngomongin casing ini tuh dia sama kayak sebelumnya. Cuma kalau misal di casing yang Z Fold 5 ini dia dibuat khusus karena kalau misal kalian pakai casing yang Z Fold 4 itu tetap bisa, cuma akan bagian flashnya itu akan ketutup. Jadi kalau misal kalian suka foto-foto pakai flash itu, flashnya bakal ketutup atau malah nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin semuanya nih, dari spek, dari upgrade, dari display dan segala macam. Sekarang yang jangan sampai ketinggalan, gue di sini bakal kasih tahu harga dari Samsung Z Fold 5. Nah karena yang kita tahu dia itu ada 3 varian dari internal storage, jadi setiap penyimpanan itu dia punya harga yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau yang 256 dia ini range harganya sekitar 25 juta. Nah kalau yang 512 GB ada range harganya itu sekitar 27 juta. Nah kalau yang terakhir nih yang paling besar 1 TB itu harganya ada di angka 30 jutaan. Nah buat kalian nih kira-kira dari 3 varian itu mana sih yang cocok buat keperluan kalian sehari-hari? Nah dengan harga-harga yang dari tadi gue sebutin itu kira-kira mana nih yang cocok dengan kebutuhan kalian dan juga cocok sama kantong kalian? Nah saran gue yang terakhir nih guys, kalau kalian udah punya handphone ini jangan lupa buat pasang screen protector di bagian layar belakang. Soalnya layar belakang ini tuh rentan banget sama kena gesekan-gesekan. So itu aja yang bisa gue kasih saran buat kalian. Jangan lupa nih buat kalian like, subscribe, komen, nyalain notification juga. Terus juga bagiin video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Gue juga mau ngingetin sekali lagi kalau kita ini akan buka membership. So stay tune terus di channel Cewek Gadget. Dadah!